boleh terus menguatkan kami untuk menyatakan terang-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui kehidupan dan pelayanan kami nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, otoritas Tuhan nyata, sehingga firman Tuhan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami umat Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalamnya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bersyukur sekali karena kesempatan yang baik pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk menikmati ikatan koinonia secara khusus di dalam merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus yang dilaksanakan oleh keluarga besar STT Presbyterian Indonesia dan tentunya para hamba Tuhan yang melayani di jajaran keluarga besar Gereja Presbyterian Injil Indonesia. Puji Tuhan, begitu luar biasa. Karena itu mari kita, sekalipun dalam segala keterbatasan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi ini menjadi sebuah kesempatan yang istimewa karena dari berbagai penjuru kita bisa ikut mengambil bagian secara virtual, dan saya percaya melalui ibadah ini kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat 1 dan 2. Satu nat atau tema yang telah diberikan oleh panitia kepada saya. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kalau sudah ketemu mari kita akan baca bersama-sama dengan judul perikop kemuliaan Sion yang akan datang. Kita mulai 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Dan panitia memberikan tema Natal kita pada saat ini adalah Light Up Around You, ya, luar biasa, satu tema yang sangat baik sekali, Light Up Around You. Barangkali kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, maka ini akan menjadi hal yang sangat spesial dan istimewa karena mengingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ya, menyalalah di sekeliling Anda, atau bercahayalah di sekeliling Anda, bersinarlah di sekeliling Anda, menjadi teranglah di sekeliling Anda. Apapun itu terjemahan yang mau kita terima, yang pasti adalah melalui tema ini kita diingatkan untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang terang, maka sesungguhnya tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa hidup tanpa terang, saudara. Ya, siapapun itu, maka kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa terang. Saat kita tinggal di dalam kegelapan, maka kita akan cenderung merasakan kegelisahan di dalam diri kita. Saudara, saya mengalami itu ketika beberapa hari lalu saya pelayanan ke daerah pedalaman Sulawesi Tengah, di daerah Pantai Barat, Kabupaten Donggala, dan perjalanan cukup jauh ya karena beberapa kabupaten kita lalui, tapi yang saya mau sampaikan adalah ketika berada di Pantai Barat, perjalanan 7 jam dari kota Palu, Provinsi Palu, naik mobil, kemudian 2 jam jalan kaki ya, menyeberangi 3 kali sungai, kemudian berjalan di antara perbukitan yang cukup ekstrim saya kira. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam suasana seperti itu maka bisa dipastikan bahwa di sana pasti tidak ada listrik, gitu ya. Jadi kehidupan yang jauh dari sentuhan-sentuhan teknologi, maka di sana memang betul saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita beribadah malam itu dan sekaligus pemutaran film dengan menggunakan mesin genset sampai kurang lebih sekitar jam 9 ya, saya lupa itu jam 9 atau jam 10. Kemudian mati lampunya ya, karena genset mengalami masalah, akhirnya tidak bisa lampu menyala, dan sampai akhirnya semalaman itu kita
tidur di dalam kegelapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana sesungguhnya saya merasakan bahwa dalam kegelapan malam itu merasakan sebuah kegelisahan yang sangat luar biasa. Kemudian tidak nyaman, apalagi ketika itu saya digoda-godain kalau ada ular lah, ya, ada kaki 1000 lah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya merasakan bagaimana sesungguhnya tidak dalam kenyamanan sepanjang malam itu saya tidur, ya. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur sekali karena bisa melewati malam ini dengan tetap menikmati pertolongan Tuhan, saudara. Sekalipun memang betul-betul itu menjadi satu malam yang buat saya yang tidak terbiasa, sudah lama tidak terbiasa di dalam kegelapan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya saya mau katakan bahwa betapa orang yang tinggal di dalam kegelapan itu akan mengalami kecenderungan perasaan gelisah di dalam hidupnya, saudara. Ya, tidak akan bisa menikmati sebuah ketenangan. Bahkan ketika dibiarkan untuk berlama-lama tinggal di dalam kegelapan, maka akan bisa menimbulkan sebuah gangguan kejiwaan atau paranoid. Dan ketika itu terus-menerus berlangsung, maka bisa menyebabkan hal yang sangat ekstrim. Dia kehilangan harapan, mengalami sebuah kehilangan keinginan untuk hidup, kegairahan hidup di dalam kehidupannya untuk menjalani hari-hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kira inilah gambaran bangsa Israel pada waktu itu yang baru saja lepas dari sebuah pembuangan, saudara, yang disampaikan di dalam kitab Yesaya ini. Bagaimana sesungguhnya bangsa Israel hidup dalam ketiadaan terang yang mengarahkan hidup mereka. Bagaimana bangsa Israel yang kemudian hidup di dalam kegelapan yang terlalu lama di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya urgensi tentang kedatangan terang itu secara jelas dan gamblang disebutkan di dalam ayatnya yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini di dalam ayatnya yang kedua, bagaimana sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, menjadi sebuah gambaran bagaimana keberadaan bangsa Israel yang terbelenggu di dalam kehidupan kegelapan dan kekelaman. Dan ketika kita berbicara tentang kegelapan dan kekelaman, yang dimaksudkan di sini sesungguhnya adalah bagaimana kehidupan di dalam dosa dan dampak daripada dosa itu sendiri. Bangsa Israel tidak sanggup untuk melepaskan kehidupannya dari kegelisahan yang berkepanjangan. Dan kita tahu kegelapan dan kekelaman itu hanya bisa ditaklukkan oleh kuasa terang. Dan kuasa terang itu dikatakan sudah terbit atas bangsa Israel dengan digenapkan oleh kehadiran dan kedatangan Yesus Kristus untuk kali yang pertama. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang keempat di sana dikatakan, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Ya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya siapapun yang betul-betul di dalam Kristus, dia tidak lagi berada di dalam kegelapan. Dia tidak lagi berada di dalam kekelaman. Sehingga gereja Tuhan masa sekarang diingatkan melalui tema kali ini, light up around you. Bagaimana gereja dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menjadi terang bagi lingkungan di mana gereja itu berada. Setidaknya dalam ruang lingkup yang dekat dengan kita, ya. Kemudian masuk kepada ring yang lebih luas, ring yang semakin luas, dan sampai pada akhirnya seluruh dunia boleh melihat terang yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus melalui kita sebagai gereja Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah mampu menyatakan terang itu di lingkungan sekeliling kita. Bagaimana gereja Tuhan itu mampu melaksanakan tugasnya untuk menerangi dunia ini, menerangi sekelilingnya, sehingga setiap orang boleh mengalami dan menerima serta menyaksikan bagaimana terang itu dinyatakan. Yang saya perhatikan di sini adalah ada dua hal yang perlu kita renungkan sekarang. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menjadi terang, bagaimana supaya kita bisa menjadi bercahaya, bagaimana supaya kita bisa menyala di sekeliling kita. Maka yang pertama adalah kita harus bangun dari ketiduran rohani, saudara. Gereja masa sekarang bukan lagi sedang berbicara untuk kemudian menjadi percaya atau tidak percaya. Tapi yang perlu direnungkan oleh gereja sekarang ini adalah bagaimana kita
betul-betul mengalami kebangunan dari ketiduran rohani kita. Efesus pasal 5 ayat 14. Mari kita buka sama-sama. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata kepada kita demikian, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dengan maksud untuk mengingatkan status mereka sebagai anak-anak terang yang seharusnya tidak boleh lagi berkompromi dengan kegelapan. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak terang adalah menelanjangi kegelapan itu sendiri, saudara. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan. Menelanjangi kegelapan, dan untuk bisa menelanjangi kegelapan diperlukan kekuatan ilahi untuk terus memancarkan terang kemuliaan Kristus. Dan itu hanya bisa diperoleh ketika kita menjadi orang-orang yang senantiasa sadar dan terbangun dari ketiduran rohani. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang mengklaim percaya kepada Tuhan, tetapi mengalami ketiduran rohani di dalam hidupnya, saudara. Ya, jadi ini dialami bukan hanya oleh kaum awam atau masyarakat awam, orang awam, jemaat awam, no, tapi seluruh level. Ya, baik jemaat biasa, jemaat awam, pengurus gereja, para majelis, para diaken, pengurus komisi, evangelis, pendeta, bahkan jabatan-jabatan apapun di dalam gerejawi itu bisa saja mengalami sebuah ketiduran rohani, saudara. Saya lebih berpikir bagaimana sesungguhnya para hamba-hamba Tuhan yang justru sudah malang melintang begitu lama, ini justru ancaman ketiduran rohani semakin luar biasa. Orang-orang yang dalam tanda kutip sudah merasa mapan dalam pelayanannya, justru itu menjadi perlu waspada, jangan sampai dia mengalami ketiduran rohani, saudara. Ya, jadi artinya saya mau katakan bahwa hari-hari ini ada begitu banyak para hamba Tuhan, gereja Tuhan mengalami ketiduran rohani. Mereka melayani, tetapi relasi dengan Tuhan mulai melemah. Persekutuan dengan Allah mulai melemah. Baca Alkitab mulai berkurang, saat teduh mulai berkurang, pelayanan hanya dipergunakan sebagai alat komoditas meraih keuntungan secara pribadi. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu menjadi hal yang patut kita waspai dalam hidup ini supaya apa? Apakah kita saat ini dalam kondisi yang sedang tertidur secara rohani, begitu, mengalami ketiduran rohani atau sedang bangun? Sehingga jangan pernah kita menjadi berharap kita akan menjadi terang bagi orang lain kalau sementara hidup kita ternyata didapati dalam kondisi yang tertidur. Saudara tahu, antara tidur dan ketiduran itu beda. Orang yang tidur itu memang merencanakan untuk tidur, itu hal yang positif. Ya, kalau orang yang tidur itu pasti direncanakan, diatur waktunya, mau berapa lama dia tidur. Tapi orang ketiduran, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang ketiduran adalah orang yang tidak merasa tidur. Dan dia tidak pernah menyadari kalau kondisinya sedang tidur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini banyak dialami oleh gereja Tuhan. Maka sesungguhnya tema ini mengingatkan bagi kita bagaimana sesungguhnya kehidupan orang percaya, hamba Tuhan, gereja Tuhan untuk senantiasa menyala dengan cara tidak tertidur rohani dalam hidupnya. Ketika kita sudah mulai terjebak dalam zona nyaman, Bapak Ibu. Ketika kita merasa semuanya sudah fine-fine saja. Ketika kita merasa pelayanan sudah berjalan dengan sangat baik, ketika semuanya sudah tidak ada masalah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jangan sampai ternyata ini sedang membawa kita dalam keadaan yang betul-betul mengalami ketiduran rohani. Orang yang tidur rohani itu bukan berarti dia orang yang malas ke gereja, malas melayanan, no. Aktivitas pelayanan tetap berjalan, bahkan mungkin pelayanan misi pun bergerak luar biasa. Malang melintang ke sana kemari melakukan perjalanan mission trip. Luar biasa saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi benarkah mereka memiliki relasi dengan Allah? Sehingga ketika kita berbicara tentang ketiduran rohani adalah tentang berbicara tentang relasi dengan Allah. Apakah terus berjalan atau tidak? Jangan sampai kita menjadi orang yang ternyata hanya sibuk dengan aktivitas kegiatannya,
tanpa pernah membangun relasi dengan Allah yang terus terpeliharakan. Bukankah ada banyak orang yang hari jam sekian khotbah di sini, kemudian 2 jam kemudian akan khotbah di sana, lalu jam sekian sudah ada khotbah lagi di sana, bla bla dan sebagainya, Bapak Ibu. Dia sibuk luar biasa. Dia melakukan tugas pelayanan dan dia merasa menyenangkan hati Allah. Tapi siapa tahu bahwa orang-orang yang seperti itu sebenarnya sedang dalam kondisi yang tertidur. Karena orientasi dia adalah hanya kesibukan aktivitas, memberitakan Injil tanpa membangun relasi dirinya dengan Allah. Hal yang selalu saya renungkan dalam hidup ini ketika saya melakukan perjalanan misi, selalu berkata, Tuhan, jangan jadikan perjalanan ini membuat saya terlena dalam hidup ini. Jangan membuat jabatan itu membuat saya menjadi terlena bahwa saya merasa sudah berjasa dengan Tuhan, sudah merasa berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, tapi melupakan relasi dengan Allah itu sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, para mahasiswa, para alumni yang tengah dalam pelayanan, hari ini mari kita kembali mengingat dan merenungkan. Apakah dalam perjalanan sepanjang waktu ini, kita masih tetap menjaga relasi dengan Allah melalui saat teduh kita. Ya, sehingga kita betul-betul dalam keadaan yang tidak sedang tertidur secara rohani, saudara. Ingat baik-baik, orang yang tertidur rohani bukan berarti mereka yang malas ke gereja, bukan berarti mereka yang tidak mau melayani, bukan berarti mereka yang tidak aktif dalam pelayanan, Bapak Ibu. Justru ketiduran rohani banyak dialami oleh orang-orang yang merasa sudah giat dalam pelayanan, sudah begitu ngebet di dalam pelayanan misi, sudah begitu bla bla dan sebagainya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pada saat kita sedang terperangkap di dalam zona nyaman, barangkali itu perlu kita renungkan, jangan-jangan kita sedang berada di dalam keadaan yang tertidur, saudaraku. Sehingga kita tidak pernah menjadi berkat. Yang kita pikirkan adalah bagaimana hidup saya mencapai yang saya inginkan. Ketiduran rohani juga akan membawa seseorang terbawa ke dalam mimpi-mimpi kosongnya, Bapak Ibu. Ya, orang yang tertidur rohani atau mengalami ketiduran rohani itu bisa terlena dengan mimpi-mimpi kosongnya. Saudara, setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk bermimpi besar, siapapun itu. Setiap manusia itu diberikan anugerah oleh Tuhan untuk memiliki kemampuan bermimpi besar. Apakah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha bisnis, dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal apapun itu. Semua orang bisa bermimpi besar. Namun sayangnya ketika mimpi itu didasarkan hanya pada kedagingan belaka, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai mimpinya. Dia mengabaikan metodenya, dia mengabaikan cara-caranya, yang penting bagi dia adalah hasilnya, tujuannya tercapai. Ini berlangsung hanya bagi orang-orang yang sedang mengalami ketiduran rohani, saudara. Tujuannya sih baik, melayani Tuhan. Tapi dasarnya adalah hasrat diri, bukan kehendak Allah. Sehingga apa? Orang-orang yang mengalami seperti ini adalah orang-orang yang sedang bermimpi kosong, yang tidak sedang menyenangkan hati Tuhan, yang semuanya dasarnya hanya kepada keinginan-keinginan diri semata. Mengapa kemudian dalam gereja ada konflik? Mengapa dalam pelayanan terjadi konflik? Karena orang-orang sedang mengalami ketiduran rohani yang menyebabkan mereka terlena dan terbius kepada mimpi-mimpi kosong mereka. Mereka merasa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tapi sebenarnya yang dikejar adalah ambisi pribadi. Kehendak diri, keinginan diri, bukan keinginan Tuhan. Berbeda dengan orang yang betul-betul dalam kondisi yang terjaga di dalam Tuhan. Tidak mengalami ketiduran rohani. Standar ukuran segala sesuatu yang dikerjakan adalah, sesuaikah ini dengan kehendak Allah, saudaraku. Dia akan selalu terjaga. Dia akan selalu peka dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia melayani, dasar motivasinya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Ketika dia berbuat sesuatu apapun, dia berbuat sesuatu dasarnya adalah untuk memuliakan Allah. Tidak dalam konteks kepada kepuasan diri sendiri, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kita untuk merenungkan supaya kita menjadi orang-orang yang bangun dari ketiduran rohani, agar mendasari mimpi-mimpi kita dengan benar, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Mari mulai hari ini kita akan terus membangun kehidupan manusia batiniah dan terbebaskan dari ketiduran rohani yang membuat kita semakin
menikmati kedekatan dengan Allah yang mendorong kita untuk semakin berbuat yang terbaik. Apa yang menjadi kehendak Allah dilangsungkan di dalam kehidupan kita, bukan apa yang menjadi kehendak diri sendiri. Kita bisa melihat mimpi yang didasarkan atas kesadaran diri kita akan menghasilkan visi Tuhan yang menghasilkan karya-karya besar di dalam hidupnya. Contoh Yusuf. Ketika Yusuf bermimpi, itu bukan karena hasrat dirinya, bukan keinginan dirinya gitu. Tapi ketika dia bermimpi, betul-betul mimpi yang dari Tuhan. Sehingga apa? Menghasilkan visi Tuhan yang membuat dia merealisasikan kehendak Allah menjadi orang yang sangat penting di Mesir. Kalau dia hanya hasrat diri, dia tidak akan mungkin mencapai hal itu dengan kehendak Allah itu sendiri. Jadi bagian yang pertama yang saya mau katakan, bagaimana supaya kita menyala di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi terang di dalam Tuhan. Maka kita harus bangun dari ketiduran rohani. Inilah waktunya ketika kita merayakan Natal tahun ini. Ini menjadi sebuah momen bagi kita. Untuk kita mau bangun dari ketiduran rohani kita. Untuk kita merenungkan di dalam diri kita betul-betul supaya jangan sampai dalam keadaan-keadaan yang kita lewati, ternyata kita didapati dalam kondisi yang tertidur rohani. Biarlah kita akan mulai meninggalkan tahun 2020, memasuki tahun baru 2019 dengan spirit Natal kali ini bahwa light up around you. Menjadi bagian yang kita hidupi dengan cara membangun manusia batiniah dan tidak membiarkan diri kita terjebak di dalam ketiduran rohani. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya perhatikan, yang kedua itu yang terakhir ya, karena di waktunya terbatas ya, cuma 20 menit, ya, oke? Ini baru 2 menit setengah ya, baru 2 menit setengah ya, oke? Bagian yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi terang bagi sekeliling kita ya. Yang kedua, maka mari kita lihat kembali di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60 tadi. Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang ke-1 dan 2, saya bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Langkah yang kedua, supaya kita bisa menjadi terang di sekeliling kita, maka yang kedua adalah kita harus sadar bahwa terang itu telah terbit atas kita. Ya. Ini dikatakan jelas dalam ayat 60 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita harus menyadari bahwa terang itu telah terbit atas kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seruan Nabi Yesaya pada Yerusalem adalah untuk mengingatkan bahwa terang kemuliaan Tuhan telah terbit atas mereka gitu. Coba perhatikan bagaimana bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh Tuhan keluar dari pembuangan, iya kan? Keluar dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem untuk mengemban tugas yang sangat besar dan mulia, membangun kota dan membangun kembali bait Allah. Sesungguhnya semuanya itu adalah merupakan berkat Allah, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang dinyatakan. Tetapi bangsa Israel tidak menyadari akan hal itu. Tidak menyadari bahwa itu menunjukkan sebuah terang yang sudah terbit atas mereka. Sehingga membebaskan mereka dari kegelapan, dari kekelaman. Mereka dibawa dalam kondisi yang betul-betul dalam keadaan yang terang. Begitu ya, menikmati terang itu gitu. Tapi mereka tidak menyadarinya. Sehingga membuat bangsa Israel mengalami kepesimisan, ketidakyakinan untuk melaksanakan tugas membangun kota dan membangun bait Allah. Dan ini yang membuat mereka menjadi maju mundur. Iya kan? Menjadi maju mundur. Karena apa? Tidak menyadari bahwa terang yang sesungguhnya telah terbit atas mereka yang ditunjukkan dengan penyertaannya untuk keluar dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, situasi seperti ini seringkali berlangsung dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu seringkali menjadi ragu, tidak memiliki sebuah keyakinan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Sehingga kadang-kadang kita justru menjadi pesimis, menjadi stagnan dan tidak melakukan karya-karya yang maksimal di dalam pelayanan.
kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang kemudian hanya satu kata yang kita ingat. Sulit Pak Pendeta. Tidak bisa Pak Pendeta. Semua sulit, semua susah. Kita harus diingat dengan Kaleb yang begitu luar biasa ketika dia diutus. Dia bisa mengatakan pada waktu semua orang mengatakan menjadikan bangsa ini tawar hati, tapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatiku. Akhirnya dia pergi, dia mengatakan kita masuk ke sana. Ada sebuah keyakinan dari seorang Kaleb, mengapa? Karena dia meyakini akan penyertaan Tuhan. Dia meyakini Allah yang terang itu ada bersama-sama dengan dia dan memimpin dia, menyertai dia. Tapi kenapa kadang-kadang kita hidup di dalam pelayanan itu menjadi skeptis, pesimis, tidak memiliki keyakinan diri yang kuat, yang ada di dalam benak kita adalah sulit dan tidak bisa. Karena seringkali kita tidak menyadari kalau terang itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita, saudara. Posisi yang tertidur secara rohani menyebabkan kita tidak menyadari dan tidak pernah menyadari bahwa terang itu ada bersama-sama dengan kita dan memberikan kemampuan, kekuatan, power yang luar biasa untuk membuat kita berkemenangan dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat pesan Natal kali ini Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada alasan bagi kita umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk ragu. Karena sesungguhnya terang Tuhan telah terbit atas kita semua. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang terus menyala di dalam Dia. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang mampu menyinari sekeliling kita. Yang kita perlukan adalah sadar dan bangun dari ketiduran rohani. Lalu melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya yakin dan percaya dengan dua hal ini, jika kita lakukan, kita renungkan dalam hidup ini, kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita, maka saya percaya dimanapun Anda berada, Anda akan menyala bagi Tuhan. Anda akan menjadi terang bagi Tuhan, Anda menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam waktu yang singkat firman Tuhan disampaikan, tapi kami percaya Roh-Mu terus bekerja atas bagi lingkungan di mana kami tinggal, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, itu sebabnya Tuhan tolong kami. Bimbing kami supaya tidak mengalami ketiduran rohani dalam perjalanan pelayanan kami ya Allah. Dan biarlah kami selalu menyadari bahwa sesungguhnya terang itu telah terbit di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus yang telah hadir, Sang Putra Natal, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan hari ini kami rindukan Tuhan akan terus